Istilah komoditi boom sudah menjadi jargon para ekonom untuk membahasakan periode kenaikan harga komoditas dalam suatu periode tertentu. Nah, ini biasanya terjadi pasca krisis ekonomi atau resesi seperti sekarang. Lantas, apakah fenomena komoditi super cycle sudah terjadi dan juga mampu mendorong pemulihan ekonomi global termasuk di tanah air? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Super Cycle Commodities Bangkitkan Ekonomi RI. Nah, sebelum masuk lebih dalam kita pahami dulu ya apa konteks dari komoditi super cycle. Jadi secara sederhana, fenomena ini terjadi ketika harga berbagai komoditas ini mengalami rally panjang selama bertahun-tahun. Hal ini pernah terjadi sebetulnya di tahun 2002 hingga 2008. Ini kalau mengacu dari Bloomberg Commodity Index, ini di satu sisi periode ini merupakan ketika China melakukan proses industrialisasi dengan permintaan bahan baku dan komoditas yang melonjak signifikan. Namun di lain sisi ini juga merupakan masa transisi dari satu krisis ke krisis berikutnya. Jadi dari krisis .com bubble ke subprime mortgage crisis. Nah, kalau berkaca pada krisis, biasanya pemerintah ini dan bank sentral cenderung mengambil langkah kebijakan akomodatif. Jadi pemerintah biasanya menggenjot belanja nih lewat instrumen fiskal dengan stimulus dan juga menebar relaksasi. Sementara bank sentral ini menurunkan suku bunga hingga melakukan proses money creation atau mencetak uang. Sehingga dari kebijakan inilah biasanya permintaan pun juga meningkat dan begitu juga produksi. Dan maka dari itu multiplier ini jadinya tercipta dan juga output perekonomian ini jadi bertambah. Nah, pertanyaannya apakah tahun 2021 ini spike yang terjadi di komoditi indeks ini mencerminkan adanya komoditi boom? Goldman Sachs melihat kalau memang tren kenaikan harga komoditi ini terjadi usai resesi global akibat pandemi. Dan menurut Goldman Sachs, pada krisis kali ini ternyata pemerintah ini lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan juga menggenjot proyek infrastruktur daripada menjaga stabilitas keuangan. Jadi ini berbeda dengan krisis finansial yang terjadi di 2009. Lalu seperti apa kenaikan harga komoditas utama saat ini? Kita juga akan lihat bersama. Nah, secara makro yang sebetulnya menjadi pemicu mengapa harga komoditi ini terus melonjak tentu saja karena ada demand yang besar, tidak main-main nih. Seperti yang tadi sudah di-mention, saat ini ada dua negara ekonomi terbesar, China dan Amerika Serikat, yang gencar sekali menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Bahkan kita tahu Presiden Amerika Joe Biden ini juga berencana menggelontorkan anggaran infra senilai 1,9 triliun dolar. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga berbagai komoditas yang juga cukup menghebohkan ya belakangan ini. Mulai dari batu bara ya, di mana pekan lalu ini memang jadi momennya batu bara. Harganya ini telah melesat di atas 100 dolar per ton untuk pertama kalinya sejak akhir tahun 2018. Namun sebetulnya tren kenaikan harga batu bara global ini tidak lepas dari ketatnya pasokan batu bara di China. Jadi China yang ekonominya makin ekspansif setelah bangkit dari pandemi, ini diketahui mengkonsumsi banyak listrik. Jadi demand-nya ini melesat secara signifikan. Next kita beralih ke nikel ya. Di awal tahun ini memang harga nikel di London Metal Exchange ini terus menanjak hingga pernah menembus rekor tertinggi nih pada 22 Februari yang mencapai 19.689 dolar per ton. Walaupun memang sempat turun lagi ke 16 ribuan dolar per ton, namun pada Mei ini mulai ada perbaikan signifikan. Pada perdagangan Selasa 18 Mei, harga nikel ini menyentuh di atas 18.000 dolar per ton. Nah, outlook harga nikel untuk tahun ini dinilai cukup positif. Jadi DBS dalam laporannya menyebut harga nikel ini bakal bullish dan bisa berpotensi menembus 20.000 dolar per ton. Bahkan pasokan nikel ini dinilai bisa defisit karena semakin maraknya penjualan mobil listrik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, begitupun dengan komoditi tembaga ya, kenaikannya dalam 2 bulan terakhir ini juga cukup fantastis, menembus di atas 10.000 dolar per metrik ton. Bank of America memproyeksi harga tembaga berpotensi menyentuh 20.000 dolar per metrik ton di tahun 2025. Bahkan tembaga ini diramal bisa jadi the new oil atau minyak baru dan juga beresiko terkena defisit supply karena kebutuhan untuk baterai kendaraan listrik dan juga kabel semikonduktor yang terus meningkat. Dan tidak ketinggalan nih serupa komoditi timah ini juga jadi andalannya pembangunan ramah lingkungan dan juga teknologi seperti nikel dan tembaga. Kalau kita lihat di awal tahun ini harga timah terus menanjak. Meski sempat turun, tapi pekan ini harga timah ini sudah mencapai
$30.000 per ton. Nah, dari munculnya sinyal-sinyal komoditi super cycle, Indonesia kan sebetulnya dianugerahi dengan kekayaan sumber daya mineral yang seharusnya mampu memanfaatkan momen ini. Lantas seperti apa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, bagaimana tidak ya, komoditi tambang ini memang ekspor unggulnya tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja ini mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor pertambangan per 30 April 2021 ini sudah mencapai 42% dari targetnya di 39,1 triliun rupiah. Lantas bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan di sektor ini? Kita juga akan lihat ya. Jadi yang pertama ada emiten batubara PT Bukit Asam. Harga sahamnya ini walaupun turun koreksi minus 22,06% secara year to date di harga terakhirnya di 2.190. Memang kalau kita lihat secara kinerja PTBA ini sebetulnya membukukan penurunan laba bersih 44,6% secara tahunan menjadi 500,5 miliar rupiah pada kuartal 1 2021. Tapi ini bukan tanpa alasan karena diakibatkan adanya kondisi cuaca yang sayang sekali berdampak pada volume produksi. Nah, kedua ada Aneka Tambang ya, tidak hanya memproduksi emas saja. Perusahaan ini juga merupakan supplier dari komoditi nikel. Jadi sentimen melambungnya harga emas dan nikel ini juga sempat mengangkat harga saham Antam. Bahkan secara year to date ini masih tercatat ada penguatan di 27,13%, di level terakhirnya di 2.460. Nah, pada kuartal 1 Antam berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 630,4 miliar rupiah setelah di tahun sebelumnya ini mengalami kerugian ya. Jadi laba bersih tersebut didongkrak oleh tumbuhnya pendapatan hingga 77% secara year on year menjadi 9,2 triliun rupiah. Lalu yang ketiga ada PT Timah atau TINS. Ini harga sahamnya juga sama ya, masih mencatatkan apresiasi 12,79% secara year to date di level terakhirnya di 1.675. Nah, kinerja TINS ini membaik di kuartal 1 2021. Perusahaan membukukan laba bersih senilai 10,3 miliar rupiah dan ini juga berbanding balik dengan tahun sebelumnya di mana TINS ini mengalami rugi bersih hingga 412,8 miliar di tahun sebelumnya. Nah, meski didorong oleh masifnya permintaan dan juga prospek, tapi sebetulnya beberapa pihak ini melihat kondisi sekarang belum bisa dikatakan sebagai periode komoditi boom. Mengapa demikian? Kita lihat seperti apa. Oke, Departemen Head Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdhani mengatakan meningkatnya sisi demand yang turut mengerek harga jual tidak didasarkan pada faktor fundamental yang kuat. Dalam analisisnya terdapat aspek lain dari kondisi likuiditi global, di mana sejumlah negara maju ini memang mengucurkan insentif fiskal untuk memperkecil dampak ekonomi akibat pandemi seperti Amerika Serikat. Kita lihat statementnya ya. Jadi saya pikir super cycle atau booming commodity ini tidak akan terjadi dan sangat berbeda dengan kondisi apa yang terjadi di tahun 2008 atau tahun 2009 karena saat itu permintaan ini benar-benar naik dan didorong oleh konsumsi China yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi mereka juga tumbuh double digit. Jadi cukup berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi intinya ada peran China di balik periode komoditi super cycle sebelumnya. Nah, kalau berkaca saat ini, meski hingga April aktivitas manufaktur Asia ini tetap bergeliat, namun perlu diperhatikan output di China ini telah mengalami tanda-tanda adanya penurunan ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan komoditas minyak, apakah juga termasuk dalam komoditi super cycle? Presiden Direktur PT Medco Energy International Hilmi Panigoro mengatakan sebenarnya komoditas minyak ini sangat bergantung pada sentimen COVID-19 karena kita tahu juga ada lonjakan kasus COVID-19 di berbagai negara. Jadi beliau mengatakan keberhasilan vaksinasi COVID-19 kita ini masih belum tahu dan itu menurut saya yang akan menjadi kunci fundamental demand untuk komoditas ini bisa berlanjut terus atau tidak ya. Dan di samping itu juga kita tahu ada pengaruh geopolitik di mana OPEC Plus ini juga kerap kali memangkas produksi minyak. Jadi intinya masih ada pro dan kontra. Resiko bubble ini masih membayangi. Masih spekulatif juga apakah recovery ekonomi ini benar-benar bisa berlanjut dengan tantangan yang sekarang masih menghampiri. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.